semangat ya. Walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mbak Indah bisa dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya, pada hari ini kita akan bahas mengenai sholat fardu 5 waktu. Ada yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Bazarnya tentang apa pertemuan kemarin? Budir. Bukan, tentang hadas dan najis. Ya, udah lupa ya. Ya, jadi pertemuan kemarin kita membahas tentang hadas dan macam-macam najis. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sholat fardu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari sholat fardu, kemudian mampu membedakan syarat sah sholat dan syarat wajib sholat, dan siswa dapat mempraktikkan sholat fardu dengan benar. Kalian udah tahu belum apa itu sholat? Apa Mbak Yusi? Berdoa. Ya, betul sekali. Jadi sholat itu secara bahasa artinya berdoa atau meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah ada yang tahu? Ya. Jadi secara istilah yaitu semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di sini sudah menjalankan sholat 5 waktu? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Karena hukum dari sholat fardu itu sendiri adalah wajib. Jadi kalau ditinggalkan akan mendapat dosa. Ya. Jadi setelah kita membahas mengenai pengertian sholat, di sini ada dasar hukum mengenai perintah sholat fardu. Bisa dilihat di buku masing-masing. Coba kita baca bersama-sama dalil tentang dasar hukum perintah sholat fardu. Yaitu yang pertama ada Al-Bayyinah ayat 5. Ayo bersama-sama bisa dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mbak Melina bisa dibaca artinya? Bisa, Bu. Artinya, padahal mereka yang diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas, maka artinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang mati yang lurus dan benar. Surat Al-Bayyinah. Ya, betul sekali. Selain Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, di situ juga ada Quran surat Al-Hajj ayat 78, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 103, dan di sini juga ada hadis riwayat muttafaq alaih. Coba hadisnya bisa dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun sholatin fil yawmi wal lailati qala rabbi hal alayya ghairuha qala la illa anta tawwa. Ya. Bazarnya coba dibaca artinya. Artinya 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Kemudian Al-A'rabi itu bertanya, apakah saya mempunyai kewajiban sholat yang lain? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, kecuali sholat sunnah jika engkau menghendaki melakukannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya, jadi itu ada beberapa dasar hukum diperintahkannya sholat fardu. Kemudian poin yang selanjutnya ada syarat wajib dan sah. Ada yang sudah tahu
Sebenarnya untuk syarat wajib dan sah itu hampir sama. Hanya saja pembagiannya itu masing-masing. Intinya kalau syarat wajib dan sah, misal syarat wajib itu salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dikenakan kewajiban untuk sholat. Begitu juga dengan syarat sahnya sholat. Jika salah satu syarat sahnya sholat itu tidak terpenuhi, maka hukum sholatnya itu tidak sah. Bisa dilihat di buku itu ada beberapa macam syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Yang pertama ada syarat wajib sholat. Yang pertama ada apa, Mbak Yusi? Beragama Islam. Ya, beragama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk selain agama yang beragama Islam, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua apa, Mbak Zania? Yang kedua, balik. Ya, telah memasuki akhir balik. Nah, namun bagi anak-anak yang melaksanakan itu tetap sah selama sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga, apa Mbak Melina? Tidak hilangnya akal. Tidak hilangnya akal. Nah, ya, yang ketiga ini tidak hilangnya akal. Karena bila insan terkena obat bius atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Untuk syarat sahnya sholat, di situ ada berapa jumlahnya? 14. Ada 14. Ya, cukup banyak sekali ya untuk syarat sah sholat. Yang pertama, sama seperti syarat wajibnya sholat, yaitu beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang buruk dan yang baik. Kemudian tidak hilang akalnya. Terus masuk waktu sholat. Nah ini, misal waktu sholat zuhur itu jam 12, tapi misal jam 12 kurang 15 menit itu kalian sudah sholat, maka hukum sholat zuhurnya itu tidak sah karena belum masuk waktu sholat. Kemudian suci dari hadas kecil dan besar. Cara bersuci dari hadas kecil dan besar ini sudah kalian pelajari pada pertemuan kemarin. Kemudian suci dari najis baik muhafafah. Apa itu najis muhafafah? Najis yang ringan. Mutawasifah? Sedang. Muhaladoh? Berat. Ya, sudah tahu ya cara mensucikannya ya. Ya. Kemudian menutup aurat. Untuk aurat laki-laki batasnya dari mana sampai mana? Pusat sampai lutut. Ya, dari pusat sampai lutut. Untuk perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Terus berniat, terus tertib, kemudian mualah. Mualah itu tidak terputus-putus, harus selalu menyambung. Kemudian ketika sholat itu tidak boleh berbicara sama sekali kecuali berkaitan dengan bacaan sholat. Kemudian tidak banyak melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Kemudian tidak mengunyah apalagi makan, minum dan lainnya itu tidak boleh ya, karena bisa membatalkan sholat. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Ada Bu. Ya, Mbak Ida. Nah, kalau orang gila, orang pingsan terus efek obat bius mabuk itu dosa nggak kalau ninggalin sholat? Ya, untuk orang gila, kemudian orang apa tadi? Pingsan. Terefek obat bius itu jika meninggalkan sholat maka harus dikodok setelah ia sadar atau siuman. Kemudian untuk orang yang tadi apa yang terakhir? Mabuk. Ya, orang yang mabuk itu jika ia meninggalkan maka ia akan mendapat dosa dan dia juga diwajibkan untuk mengkodok sholat yang telah ditinggalkannya. Mabuk termasuk orang gila harus mengkodok nanti kalau udah sembuh dari gilanya. Iya, harus mengkodok. Disunahkan untuk mengkodok, tapi kalau orang yang mabuk itu diwajibkan. Kemudian selanjutnya di sini ada tata cara pelaksanaan sholat fardu. Ada rukun sholat fardu 5 waktu. Di situ ada
berdasarkan dari salah satu. Untuk Mbak Melina, Ya, bisa kasih ke depan mengatakan rukun-rukun dari salat ada 13. Nah, yang pertama itu ada niat. Jadi niat di sini itu gerakan niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat itu wajib di dalam hati dan disunahkan untuk dilafalkan. Ya. Kemudian berdiri jika mampu. Kalau sholatnya tidak mampu berdiri, maka harus bisa diganti dengan gimana? Duduk. Ya, bisa diganti dengan duduk. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini atau membaca Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Caranya gimana, Mbak Melina? Iya. Ya, betul sekali. Kemudian setelah itu rukun selanjutnya apa? Ya, betul sekali Mbak Melina. Membaca surat Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian ruku. Coba gimana ruku itu yang benar Mbak Melina? Ya. Jadi ruku itu membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Jadi ini harus sejajar tingginya. Dengan membaca apa Mbak Melina? Ya. Kemudian i'tidal dengan tumakninah. Setelah ruku itu ya. Ya, jadi i'tidal itu bangun dari ruku dan berhenti sejenak hingga seluruh anggota tubuh tenang. Kira-kira sampai selesai membaca bacaan itu. Kemudian sujud dengan tumakninah. Ada berapa anggota yang wajib diletakkan ketika sujud? 3. 5. Ada 7. Ya, itu ada dari hidung, tangan, kaki, lutut. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Rukun setelah sujud. Duduk di antara dua sujud. Ya. Bacaannya gimana? Nggak usah. Bacaannya aja. Kemudian duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah. Gimana bacaannya Mbak Melina? Ya. Ya, bareng-bareng biar Mbak Melinanya enggak malu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sudah. Kemudian setelah itu membaca tasyahud awal dari yang bacaan tadi, kemudian diteruskan sampai Hamidul Majid. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad, mengucapkan salam yang pertama. Jadi hukum salam yang pertama itu wajib, salam yang kedua itu sunnah. Yang terakhir ada tertib. Jadi kalau sholat itu harus tertib ya. Misal setelah ini harus sesuai urutannya, nggak boleh diloncat, harus tertib. Ya. Silakan Mbak Melina dulu. Ya, mungkin itu saja materi pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pertemuan depan, Ibu ada tugas kalian mencari materi tentang perbedaan pelaksanaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam sholat itu kan ada sunnah abad dan sunnah hayat. Nanti kalian tolong dicari sunnah abadnya itu apa saja, sunnah hayatnya itu apa saja. Nanti setelah kalian sudah menjawabnya, minggu depan kita diskusikan bersama-sama.
selesai. Ya. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam